Nah, tadi itu hifa. Lalu bagian sel yang kedua adalah dinding sel. Nah, dinding sel ini berbeda, dinding sel fungi ini berbeda dengan dinding sel bakteri maupun dinding sel tumbuhan. Penyusun dinding sel dari fungi adalah kitin atau polimer polimer glukosa yang merupakan turunan dari N-asetil glukosamin gitu ya. Nah, kemarin kita juga sudah pahami ya, penyusun dinding sel bakteri adalah peptidoglikan, penyusun dinding sel archaea adalah pseudomoren. Nah, sekarang penyusun dinding sel jamur adalah kitin yang tersusun atas N-asetil glukosamin. Fungsinya tentu saja adalah sama seperti fungsi dinding sel di organisme lain, yaitu melindungi protoplasma dan organela-organela dari lingkungan eksternal sel. Dan yang ketiga adalah struktur nukleus ya, tentu saja karena ini adalah organisme eukariotik. Nukleus adalah inti sel yang memiliki kromosom sebanyak 3 sampai 40. Nah, ingat ya, kromosom kemarin adalah bentuk packaging dari DNA atau materi genetik. Oke, nukleus. Dan yang keempat adalah organela sel. Nah, yang kita perlu cermati adalah jamur sudah mempunyai organela berupa ini ya, mitokondria. Kemudian juga sudah mempunyai retikulum endoplasma. Jadi inilah yang menjadi penciri dari mikroorganisme eukariotik yang berasal dari golongan jamur gitu. Nah, selanjutnya saya ingin bahas terkait dengan pengklasifikasian fungi. Jadi fungi ini dikelompok-kelompokkan lagi. Kalau tadi ada bentuk fungi ya, kalau sekarang ini adalah pengelompokan fungi pada tingkatan filum. Nah, ingat, filum itu adalah tingkatan taksonomi di bawahnya kingdom. Jadi, kingdom itu adalah kumpulan dari beberapa filum gitu ya. Nah, sekarang si kingdom fungi ini dikelompokkan menjadi film-film. Nah, ini ada berdasarkan tahun 2007 ya, berdasarkan Journal Mycological Research, ini ada 7 film. Lalu berdasarkan Carlson 2008 itu ada 5 film. Lalu yang berdasarkan Internal Society of Protistologists and dalam jurnal Eukaryotes Microbiology tahun 2005 dan Billy et al. Tahun 2009 ini yang digunakan adalah 6 film ini. Jadi nanti saya akan bahas yang 6 film ini. Oke. Yang pertama adalah film Chytridiomycota. Ini adalah kelompok fungi yang umumnya adalah akuatik, yang dicirikan dengan mempunyai spora yang berflagela. Nah, ini gambarannya seperti ini. Contoh gambarannya dari Chytridiomycota. Lalu yang kedua ada film Zygomycotina atau Zygomycota. Nah, ini dicirikan dengan dia mempunyai talus atau mempunyai struktur berfilamen gitu ya, dan di mana filamen ini tidak ada sekatnya. Nah, kita lihat contohnya dari Chytridiomycota ya. Contohnya adalah jamur Alomyces sp. Kemudian yang dari Zygomycota ini contohnya adalah Rhizopus zygosporangia atau Rhizopus stolonifer, jamur tempe. Itu adalah jamur-jamur pada filum Zygomycota. Yang mana Zygomycota ini bentuk jamurnya adalah bentuk kapang atau jamur benang atau mold gitu. Oke, ini gambarannya Rhizopus. Gambaran kalau dilihat di dalam gambaran dari spora seksualnya ya. Dan film yang ketiga adalah film Ascomycota. Nah, ini kalau teman-teman pernah lihat bentuk jamur seperti ini ya, ini adalah Ascomycota. Yang termasuk ke dalam Ascomycota contohnya adalah jamur Aspergillus.
Aspergillus yang teman-teman pernah kenal mungkin Aspergillus wenti, jamur yang untuk membuat kecap gitu ya. Nah, ciri dari film Ascomycota ini dia bisa bereproduksi secara seksual ya, menggunakan menggunakan Conidiaspora, kemudian bisa bereproduksi juga secara aseksual dengan budding. Nah, ini adalah bentuk dari kalau terlihat Ascomycota ini ya. Ini gambaran dia membentuk budding gitu. Lalu yang film yang keempat adalah Basidiomycota. Ini adalah jamur yang sudah mempunyai tubuh buah. Tadi, jamur yang berbentuk cendawan atau mushroom gitu. Nah, ini contohnya ya, contoh-contoh dari Basidiomycota gitu ya, atau gembangnya itu adalah jamur yang teman-teman sering konsumsi. Nah, ini ada jamur yang menarik warnanya ya, ada merah. Nah, ini justru jamur yang berwarna cantik-cantik seperti ini adalah jamur yang beracun gitu, jadi tidak bisa dikonsumsi. Lalu film yang kelima ya adalah Glomeromycota. Ini adalah jamur yang berfilamen, tidak bersilia dan tidak bersentriol. Kemudian Conidia, mempunyai Conidia dan mempunyai spora aerial. Ini adalah jamur-jamur mikroskopis. Lalu yang terakhir adalah filum Microspiridia. Ini adalah salah satu jamur yang parasit obligat, parasit mutlak gitu ya, di dalam sel intraseluler dan berukuran kecil, berukuran mikroskopis. Dan sporanya memiliki dinding dalam kitin dan dinding di luar proton. Ini adalah jamur-jamur yang parasit gitu ya. Jadi ada 6 film ya yang ikut klasifikasi yang terakhir gitu ya. Oke. Dan saya pengen simpulkan tentang kingdom jamur ini. Jadi, fungi merupakan mikroorganisme eukariot yang sebagian besar bersifat multiseluler, walaupun tadi ada yang uniseluler, yaitu yeast atau hamir gitu ya. Lalu yang kedua adalah fungi menempati lingkungan yang sangat beragam. Jadi yang berasosiasi secara simbiotik, ada juga yang ada di darat dan ada juga yang fungi akuatik. Dan fungi secara filogenetik dibagi menjadi 6 kelompok ya, secara taksonomi tadi dibagi menjadi 6 filum, yaitu Ctridiomicetes, Zygomycetes, Glomeromycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, dan Microspiridia.